sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, Kau ku sembah Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih. Namamu berkuasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh Yesus, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai Tuhan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom SOG yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan kita malam ini dalam sharing kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita dimanapun kita berada atau pada saat apapun. Karena Tuhan itu setia kepada kita. Karena kesetiaan inilah makanya untuk judul sharing kita malam ini adalah loyalty atau kesetiaan. Anak muda, kalau kita mau bicara tentang kesetiaan di zaman sekarang ini atau pada saat pandemik seperti ini, banyak orang sudah luntur loyalty-nya ini, loyalnya kepada sesamanya. Kenapa saya katakan begini? Karena kalau kita memperhatikan kejadian yang ada di dunia kita, banyak sekali orang yang sudah melupakan kesetiaan ini. Banyak yang meninggalkan pasangannya, banyak yang meninggalkan gerejanya, banyak yang meninggalkan tidak setia kepada pekerjaannya. Jadi kata kesetiaan ini memang menjadi suatu barang yang langka. Tapi anak muda itu tidak berlaku untuk kita sebagai SOG atau Son of God. Kita adalah anak-anak yang senantiasa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa mengerti kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Sehingga itu yang Tuhan adopt ke kita, supaya hidup kita selalu mengambil seperti prinsip yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu setia. Bahkan kalau kita melihat role model kita Tuhan Yesus, dia bahkan setia, bahkan mati, sampai mati dia sekau salib untuk menanggung segala kesalahan kita, menanggung segala dosa kita. Nah, anak muda, saya mau bicara tentang kesetiaan ini. Saya akan awali dari satu cerita, anak muda. Di kerajaan Israel ada seorang pangeran yang bernama Jonathan. Jonathan ini bersahabat dengan Daud. Mereka berdua sahabat baik dan kemana mereka pergi selalu bersama-sama. Tapi satu ketika ayahnya yang seorang Raja Saul itu membenci atau iri hati kepada Daud. Sehingga dia berniat untuk membunuh Daud. Ketika mengetahui keinginan ayahnya ini, Jonathan secara diam-diam mengadakan pertemuan dengan Daud dan memberitahukan tentang niat jahat dari ayahnya itu. Son of God, kita tahu bahwa risiko dari perbuatannya dia itu bertemu dengan Daud secara diam-diam memberitahukan bahwa ayahnya mendengki kepadanya dan membunuh dia. Resikonya adalah hukuman mati atau dia bisa mati pada saat itu dibunuh oleh ayahnya. Tetapi Jonathan tidak memikirkan nyawanya. Kenapa? Karena dia merasa setia kepada sahabatnya. Kesetiaan kepada sahabatnya itu mendorong dia untuk memberitahukan kejahatan yang ada di hati ayahnya itu. Sehingga Daud selamat dari perbuatan jahatnya Raja Saul itu. Nah, anak muda, itu adalah salah satu contoh. Dan contoh yang kedua yang ada di Bible adalah ketika Yusuf disukai oleh istri Potifar, Yusuf lebih memilih masuk penjara daripada dia mengkhianati Allahnya dia yang diajarkan oleh Yakub bahwa Allah itu setia dan dia pun harus setia kepada Allah. Kesetiaan inilah yang dipegang teguh oleh Yusuf sehingga dia lebih suka memilih masuk penjara daripada dia harus berbuat jahat, berkhianat dengan istri Potifar. Anak muda, ada banyak sekali contoh orang-orang yang setia dalam Alkitab. Dan kesetiaan ini bisa menjadi role model kita dan kita bisa meniru orang-orang ini. Termasuk bagaimana Allah mengasihi manusia. Termasuk bagaimana Allah melalui Tuhan Yesus yang mati bagi manusia.
Kenapa? Itu karena kesetiaan. Kesetiaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi saudara-saudara, kesetiaan itu bukan hanya ditunjukkan kepada sesama kita, tetapi kesetiaan itu juga harus kita tunjukkan kepada Allah. Karena yang paling utama adalah bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita setia kepada Allah, bagaimana kita setia juga kepada sesama kita. Nah anak muda, jika hari ini Anda mempunyai pekerjaan, pesannya adalah setialah kepada pekerjaan itu. Jika hari ini Anda sudah punya pasangan hidup, mari setialah kepada pasangan hidup. Sebab itu sudah diberikan teladan dari orang-orang kudus pada zaman dahulu kala. Dan itu tidak akan pernah berubah. Karena itu menjadi dasar dari iman kita. Setia kepada Allah, setia kepada sesama kita. Begitu juga ketika kita sudah bergereja di satu tempat, hendaklah kita setia kepada gereja kita. Setia kepada teman-teman kita, tidak berkhianat. Nah, ada dua hal, saudara-saudara, anak muda. Ada orang yang setia dan terus menjunjung tinggi kesetiaannya, yaitu, tapi ada orang yang juga tidak setia, yang punya jiwa oportunitis. Maksudnya mencari kesempatan, sekalipun dia harus berkhianat kepada pekerjaan, sekalipun dia harus berkhianat kepada teman dekatnya dia. Nah, kita belajar malam hari ini untuk menjadi orang setia. Dan menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa orang Kristen itu harus setia? Setia kepada Allah dan setia kepada sesama. Karena di dalam, saya akan buka di kitab Mazmur. Mazmur 89 ayat 9. Demikian bunyinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Jadi kalau memperhatikan ayat ini, anak muda, bahwa Allah itu setia. Sikap dasar Allah adalah setia. Dan Allah itu kesetiaannya tidak pernah berubah. Karena di sekitarnya dia, di sekeliling dia, berhiaskan kesetiaan. Ini harus kita contoh. Kenapa? Karena kita harus hidup sama seperti Kristus yang juga setia. Yang kedua, kenapa kita harus setia? Saya akan bacakan dari Amsal Amsal 16 ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat ke-6a. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan bisa diampuni. Jadi anak muda, Amsal ini mengatakan bahwa orang yang setia, orang yang punya kasih, orang yang selalu melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dosanya pun bisa diampuni. Ini Amsal yang berkata-kata seperti ini. Memang kita, kalau kita punya teman yang kelihatannya tidak setia atau banyak melakukan hal yang tidak berkenan, kita mungkin bisa menegur dia, mungkin kita bisa memberitahu bahwa perbuatan ini kurang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa kita pun tidak bisa merubah seseorang. Kita tidak mungkin bisa merubah akhlak seseorang. Karena yang bisa merubah hanya Tuhan. Tuhanlah yang bisa merubah orang itu. Jadi kita hanya bisa berdoa kepada teman kita supaya dia setia kepada temannya, setia kepada Tuhan, setia kepada jemaat, bahkan setia kepada pekerjaannya. Jadi kesetiaan ini adalah sifat dasar dari Allah, dan kita harus meniru itu. Karena itu penting untuk menjelaskan kepada dunia bahwa anak-anak Tuhan adalah yang setia. Supaya dunia boleh tahu, dunia boleh mengerti bahwa setiap anak Tuhan itu setia. Apakah setia kepada bangsanya, apakah setia kepada pekerjaannya. Sehingga ketika kita belum bekerja dan melamar pekerjaan, ketika dia tahu dia adalah pengikut Kristus, kita akan dengan mudah diterima di satu instansi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah orang yang setia. Orang-orang yang setia
tidak hanya kepada pekerjaan, tetapi setia dan bertanggung jawab kepada pimpinan kita. Jadi itu hal yang baik, hal yang positif. Nah, kalau kita bicara kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah bicara lewat Amsal bahwa orang yang setia, orang yang punya kasih dan setia, itu dosanya bisa diampuni, bisa menghapuskan dosa dia. Luar biasa kan? Jadi mari kita mulai belajar melakukan kesetiaan ini, mulai belajar hidup di antara banyak orang yang dunia ini dengan menjunjung tinggi kesetiaan kita, supaya orang bisa melihat kita berbeda dengan yang lain. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia, engkau adalah surat bisa dibaca oleh orang. Artinya orang lain membaca kita supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, karena hidup kita berkenan kepadanya. Hidup kita selalu setia. Ketika kita bekerja kita setia, ketika dengan pasangan hidup kita setia, kita tidak neko-neko, kita bukan seorang oportunis yang ada kesempatan melakukan kejahatan. Hayo, ada kesempatan untuk korupsi, akhirnya dia berbuat korupsi. Itu bukan orang Kristen namanya. Bukankah orang Kristen itu harus hidup sama seperti Kristus? Nah, Kristus itu setia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Itu adalah pesan Bapa. Itu tugasnya dia yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi anak muda, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus bercahaya atau setia. Karena orang yang setia ini akan selalu diterima dimanapun dia berada. Saya teringat dengan perkataan seorang Ahok. Ya, jadi manusia dia berkata bahwa ketika ditanya oleh seorang wartawan, apa rahasianya? Kok Anda kelihatannya selalu dipakai di instansi mana aja? Ahok bilang, rahasianya cuma satu, harus setia dan jujur. Apakah kepada pekerjaan, apakah kepada pemerintah, apakah kepada bangsa dan negara kita. Jadi sebagai anak muda Tuhan Yesus, anak muda dari Son of God, mari kita melakukan perintah Tuhan ini, setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, bahkan setia dalam hal-hal apapun, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Demikian boleh saya sharing malam hari ini. Kiranya firman yang singkat ini bisa memberkati anak muda yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kesetiaan, tentang bagaimana sebagai anak Tuhan harus bersikap. Dia harus setia kepada sesama, setia dalam hal-hal kecil, setia dalam pekerjaannya, setia kepada pasangan hidupnya. Bapa, hamba sudah selesai berbicara, biar Roh-Mu terus mengingatkan kepada anak muda Son of God, khususnya anak muda Ramani, supaya mereka senantiasa ingat firman ini dan mereka melakukannya dalam hidup mereka, dan mereka menjadi orang yang setia kepadamu, supaya ketika mereka ada di satu tempat, nama-Mu ditinggikan oleh karena kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.